bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru, ulas berita, nah kaku-kaku. Selanjutnya nih pemirsa, ada berita terkait dengan dakwaan yang ini menimpa salah satu mantan kekasih artis. Ya pasti pemirsa juga mengikuti nih ya, salah satu ini kasus meninggalnya Dante yang merupakan anak dari Tamara, yang memang ini bukan diduga lagi ya, ini dikarenakan pacar dari Tamaranya sendiri nih ya, Yuda Arfandi, menenggelamkan Dante di sebuah kolam renang seperti itu. Nah akhirnya ini ada kelanjutan nih pemirsa terkait dengan tuntutan hukum yang diberikan kepada Yuda Arfandi. Ayah Raden Dante Khalif yaitu adalah Angger Dimas ini bersyukur karena akhirnya jaksa penuntut umum menuntut Yuda Arfandi dengan hukuman mati yang merupakan terdakwa dalam perkara kematian Dante. Nah ini pemirsa bisa melihat ya salah satu gambar tangkapan layar dari beberapa wartawan yang memang ini turut hadir dalam persidangan Yuda Arfandi. Nah, kalau kita melihat juga ya, ini bahwa JPU atau Jaksa Penuntut Umum menuntut Yuda dengan hukuman mati dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, 23 September 2024. Menurut Jaksa Penuntut Umum, pemirsa, Yuda ini secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Ini kalau kita melihat kasus sebelumnya, maksudnya kita menarik ya kronologi ini kan sekitar di bulan Januari ya ini ya. Ini Yuda ini membenamkan kepala Dante ke dalam air kolam renang sedalam 1,5 meter. Dan ini sebanyak 12 kali dengan waktunya yang bervariasi. Sempat dibawa ke rumah sakit, akhirnya Dante ini meninggal dunia pada 27 Januari 2024. Nah, dalam keterangan sidangnya nih ya, bahwa Yuda ini sempat mengatakan tujuan membenamkan kepala Dante itu untuk melatih pernapasan. Aduh, kalau melatih pernapasan sih nggak 12 kali dan juga nggak dalam waktu yang bervariasi ya. Itu yang menjadi salah satu pertanyaan gitu kan. Apalagi ini Yuda tahu bahwa memang Dante ini memiliki ketakutan di air seperti itu. Jadi katanya supaya nggak panik mendingan dibenamkan. Tapi ya tadi ya, kalaupun itu memang dilakukan ya ini harusnya bukan edukasi yang baik ya. Pasti tentu ada step-step lain yang bisa dilakukan untuk membuat anak itu tidak takut dengan air, tidak dengan membenamkan. Ini kan menjadi satu kemisteriusan gitu kan, ada apa? Nah akhirnya ini majelis hakim kemudian menyatakan kepada Yuda, apakah Yuda itu menyadari tindakannya, dan dia menyadari tindakannya seperti itu, mengaku salah dan juga mengaku berlebihan. Setelah sebelumnya ini juga Yuda tuh sempet banget berbelit-belit. Nah ini kan jadi gini ya, namanya juga kita adalah negara hukum. Ada banyak sekali regulasi-regulasi hukum yang memang dibuat oleh pemerintahan kita. Dan tadi ya, kalau semisal ketika kita tidak kooperatif, berbelit-belit memberikan pernyataan, jadi double. Nah ini akhirnya Yuda ini didakwa dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 76 CJO, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 338 KUHP ini mengatur tentang tindakan sengaja merampas nyawa orang lain dan untuk hukuman paling lamanya adalah 15 tahun penjara. Sementara itu untuk pasal-pasal yang lainnya ini juga Yuda ini terkena ancaman karena pembunuhan berencana tadi. Kemudian juga ada yang melakukan kekerasan terhadap anak. Nah ini akhirnya yang membuat
double kill tuh hukumannya kan akhirnya menjadikan hukuman mati. Kemudian ada beberapa hal yang memberatkan Yuda juga, salah satunya adalah tidak mengakui dan memang awalnya tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Jadi berkelit nih ya. Nah, baik kedua orang tua dari Dante itu adalah Tamara dan juga mantan suaminya, ini akhirnya bisa bernafas lega sejak sebelumnya mungkin ini kan masih di ambing gitu kan, ini mau seperti apa. Tapi akhirnya juga masih ada nih mungkin kesempatan untuk tadi salah satunya Yuda memberikan banding seperti itu ya. Terlepas dari itu pasti ya namanya juga membunuh, merampas nyawa seseorang, itu tuh harus ada tindakan tegas yang dilakukan seperti itu. Nah pemirsa, dari berita mengenai tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada Yuda yang mengambil nyawa mungkin ya, yang membunuh salah satunya anak artis itu Dante. Selanjutnya nih pemirsa, ini ada berita panas juga. Ini mengenai peperangan pemirsa. Cina ini murka Israel serang Lebanon dan bakal bela Beirut. Nah ini jadi pemirsa, dilansir dari beberapa sumber, salah satunya ini ada dalam CNN ya. Ini kemarin ini sempat ramai juga memang bahwa Cina ini murka dan juga mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Israel yang meluncurkan serangan secara brutal kepada Lebanon seperti itu dalam beberapa terakhir. Nah, Cina juga berjanji bahwa akan membela Beirut dari serangan Israel dimulai dengan langkah-langkah diplomatik. Jadi sebelum nanti membalas gitu kan dengan perang-perang besar gitu, ini juga akan melakukan dulu langkah-langkah diplomatik yang bisa intinya secara musyawarah, secara tenang, duduklah gitu ya. Nah kemudian ini kecaman dari Cina ini dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Cina yaitu Wang Yi yang berbicara dengan Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bouhabib di sela-sela pertemuannya di sidang Majelis Umum PBB pada Senin 23 September 2024. Kemudian juga Menteri Luar Negeri Cina ini juga mencermati perkembangan di kawasan Timur Tengah, terutama ledakan perangkat komunikasi yang belum lama terjadi di Lebanon. Ini kalau pemirsa saya juga mengikuti berita-berita di sosial media, ada loh pemirsa, salah satunya ini video amatir yang diambil gitu kan. Ini ada seorang pria gitu yang tiba-tiba itu handphone miliknya ini meledak seperti itu. Dan ini terjadi di Lebanon. Akhirnya ini menjadi satu pertanyaan, apakah itu adalah upaya bunuh diri atau ini adalah salah satu upaya yang memang dilakukan oleh Israel seperti itu. Nah ini juga Menteri Luar Negeri Cina juga menyatakan bahwa sebenarnya kekerasan itu yang nggak bisa dilawan dengan kekerasan untuk menyelesaikan masalah di kawasan Timur Tengah. Berbicara kawasan Timur Tengah pemirsa, ini juga kan memang banyak banget konflik-konflik yang terjadi seperti itu ya. Salah satunya juga situasi di Gaza ini juga kan merupakan salah satu situasi konflik seperti itu, Palestina dan juga Israel. Kemudian tadi juga sebenarnya perlu banget nih ya ada solusi implementatif yang efektif yang dapat disetujui oleh dua negara tersebut. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang Lebanon dan juga Israel ya, ini kan memang bukan hanya tahun ini, sebelumnya juga pada tahun sekitar 19 berapa ya, nanti mungkin nanti kita bisa sama-sama koreksi. Ini juga pernah ada perang yang cukup panas dan memang sudah berakhir. Nah 2023 lalu ini akhirnya mencuat lagi, perang lagi. Nah salah satunya juga ada waktu itu peristiwa tentara Israel ini memang dibunuh seperti itu. Dan memang akhirnya Israel juga membalas dengan membunuh salah satu pimpinan Hizbullah yang ada di Lebanon seperti itu. Akhirnya ini memantik kepanasan dari dua sisi. Tapi berbicara mengenai Israel nih, ini agak gemas gitu kan. Ini ngajak ributnya ke semuanya nih. Ini mau apa sih kayak gitu kan. Padahal negara yang nggak cukup besar. Tapi tadi memang dibelakangi gitu kan oleh pihak yang mempunyai kuasa besar di dunia gitu kan. Jadi ini yang akan membuat sulit seperti itu. Berbicara tentang perang seperti itu ya. Tadi kita juga berharap bahwa memang negara-negara nih kan saat ini kita bisa menggunakan taktik lain selain perang. Karena bayangkan loh pemirsa, ini berbicara tentang perang, kemudian ada serangan udara, serangan senjata, dan yang lain-lain. Ini tuh kadang korbannya adalah warga-warga sipil yang tidak tahu
kan, yang memang tidak bersalah seperti itu. Ini kita bisa melihat ya, mungkin beberapa foto-foto yang tersebar di internet, betapa menyedihkannya anak-anak terenggut masa kecilnya, kemudian juga para warga sipil yang kehilangan rumahnya, kehilangan orang-orang yang tersayang gitu kan, karena mungkin ini adalah ego dari para tadi ya petinggi-petinggi yang ada. Padahal dengan adanya kedamaian tentunya itu juga akan menciptakan keamanan khususnya bagi masyarakat ataupun bagi warga negaranya sendiri. Apalagi kalau misal sekarang kita ngomong perang gitu, perang tuh nggak harus tadi ya perang contohnya serangan udara dan yang lain-lain. Zaman sekarang juga melalui media sosial orang tuh bisa perang. Melalui digitalisasi ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk memantik perang seperti itu. Nah makanya sebenarnya kita juga harus lebih berhati-hati lagi. Jangan juga kita mikir bahwa oh kita nih nggak perang. Ya siapa tahu kita ini perang justru melawan bangsa sendiri ya, yang memang hanya mengutamakan ketamakan dan juga kepentingan pribadinya. Terlepas dari semua itu tentunya kita berharap masyarakat di dunia ini mendapatkan kedamaian. Nah pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi dan mengulik berita-berita lainnya lagi di segmen selanjutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru